Oh ya, mau sekedar ingetin ke teman-teman kalau teknikal ini nggak 100% pasti benar, tapi bisa membantu kita untuk mengambil keputusan. Istilahnya kita udah punya pandangan nih, oh kayaknya potensi koreksi nih. Walaupun ini sangat tergantung sama market. Kalau marketnya tiba-tiba hijau atau tiba-tiba ada keluar berita, itu bisa merubah garis ini gitu, bisa berubah jadi yang tadi ya turun, bisa kagak jadi turun. Jadi nggak bisa di 100% kita jadikan patokan, tapi ya lumayan untuk membantu. Kalau misalnya nggak ada berita apa-apa, terus kita lihat buka merah, nggak ada yang beli ke atas, wah berarti kecenderungannya akan ngikutin technical ini. Oke, Karena terus kita kan bicara sama probabilitas, benar. bukan certainty. Yes. Jadi kecenderungannya ya seperti itu gitu. Yes. Bukan pasti begini, bukan. Oke. Ya, terus parabolik bisa. Oh ya, ini mungkin sekarang aku yang nanya nih, Satriawan. Kalau misalnya kayak contoh kasusnya friend begini, ini kan berpotensi banget bahwa dia akan koreksi ya. Nah, kalau koreksi begini, kalau kita masih mau spekulasi hold, aku mau nunggu di support next deh, kalau jebol baru aku cut. Nah, kira-kira supportnya ini berapa nih kita jualnya di harga? Nah, kalau misalnya parabolik itu nggak menunjukkan targetnya itu ya, level tertentu gitu. Yes. Karena kalau misalnya untuk koreksinya ke berapa, parabolik itu nggak bisa jawab. Tapi kalau misalnya untuk naik, merubah dari, ini kan downtrend ya, Yes. let's say kan udah pindah di sini ya. Ya. Ini biar lebih jelas begini deh. Nah, ini kan selnya udah keluar ya di sini ya. Parabolik hanya menjawab ketika dia jadi uptrend lagi, dia harus di level dot yang merah ini nih. Ini 115, mungkin kalau besok turun itu turun lagi jadi 113. Dia hanya menjawab itu. Kalau misalnya kalau misalnya turun lagi, baiknya di berapa? Nah, itu parabolik nggak bisa jawab. Kita pakai tools yang lain gitu. Pakai ini kali, Fibonacci ya? Fibonacci bisa. Kalau misalnya ini kan kelihatan masih ada kemungkinan jadi nih ya. Jadi level-levelnya kalau misalnya kita panjang ini kan bisa jadi order. Jadi levelnya itu di sini di sekitar 98. Itu kan pakai chart pattern, pakai parabolik. Jadi pisau analisanya tuh beda lagi gitu. Oke. Jadi kalau misalnya yang mau spekulasi hold, stop loss ketatnya di 98 berarti ya. Oke, terus parabolik bisa dijadikan support dan resist? Tidak bisa, benar gak? Nggak bisa. Iya. Ya karena support ini resist ya seperti itu. Kayak di sini ya, ini kan jadi support nih. Ini tembus, berarti udah supportnya udah break gitu. Ini jadi stop loss kita. Jadi jadi apa? Jadi supportnya udah kena gitu. Karena setelah support kena ini berarti trennya yang berubah gitu. Tadinya dia kan uptrend nih, hijau itu pindah sekarang ke merah gitu. Merah bentar lagi jadi kuning nih kan. Jadi udah jadi support nih. Supportnya udah berhasil lah katakanlah. Maksudnya bukan berhasil nahan ya, berhasil menentukan bahwa ini trennya udah selesai uptrendnya gitu. Jadi menurut parabolik besoknya itu ada potensi tren itu untuk turun lagi gitu, karena supportnya udah jebol. Oh, oke. Nah kalau kita buat ngelihat IHSG, coba Dewan bisa nggak nih pakai buat ngelihat IHSG? Harusnya bisa. Sebenarnya ada materinya nanti, ada di materi itu. Oh, ada di materi. IHSG, parabolik star untuk IHSG ini bisa kan? Bisa, nanti lihat aja deh di materinya. Oke. Nanti akan kita bahas juga ya arah IHSG ya. Oke, arah IHSG setelah materi ini selesai kan kita akan ngelihat nih untuk IHSG minggu depan. Bull and bearish skenario IHSG mau kemana nanti kita akan bahas habis ini. Oke, untuk contoh kasus Telkom ini gimana, Wan? Ada yang nanya nih biar punya gambaran. Telkom kan kemarin sempat naik terus turun, kemudian naik lagi. Arahnya? Ya, Telkom based on parabolik sendiri masih jadi downtrend. Ini udah merah beberapa hari, 4 hari ya. Jadi walaupun ini makin lama makin menyempit nih. Kalau misalnya di tanggal 15, 16, 18 itu kan agak jauh sama dotnya. Karena kemarin naik, jadi makin deket nih. Jadi statusnya masih downtrend, tapi kalau misalnya nanti dia bisa break di 4660, ada kemungkinan downtrend itu berubah jadi uptrend lagi. Downtrend jadi uptrend lagi, oke. Karena untuk saat ini paraboliknya itu fungsinya sebagai resisten, dia bukan sebagai support. Resistennya berapa? 4660. Jadi based on parabolik, dia baru akan dikatakan uptrend lagi kalau misalnya 4660-nya itu tembus. Oh, oke. Oh iya.
Ini ada pertanyaan dari Pak Edwin ya. Ini sahamnya unik nih, saham CAK nih Man. Coba apa kita lihat nih saham CAK ini naiknya CAKK. Apakah udah selesai nih naiknya? Karena memang dari naik sempat mulai turun. Ya, terasa frank ya. Iya. Ya, kalau misalnya CAKK, waduh ini Agak kalau nggak susah ya. pakai- Saham agak ini sih. ya, Agak. kalau kita ngomongnya pakai parabolik aja ya. Iya. Sebenarnya sih pakai chart pattern bisa jadi double top nih. Iya. Dan masih panjang kalau pakai double top berhati-hati ya. Iya. Nah, kalau misalnya pakai paraboliknya aja, ini udah 2 hari pindah dari bawah ke atas kan dari uptrend ya. Nah, sejak 2 Agustus itu atau awal Agustus lah, dia kan konsolidasi muter. Dan kemarin baru break supportnya itu di tanggal 18. Jadi terakhir uptrend itu tanggal 16, tanggal 18 itu jadi downtrend nih. Jadi titik-titiknya pindah ke atas paraboliknya. Jadi selama dia belum balik lagi ke level atas ini, kemungkinan CAK ini masih akan turun gitu, masih akan koreksi. Oh, oke. Jadi ini bisa begini juga ya, 1 hari buy, besoknya. Iya. Oke, besokannya tiba-tiba dia turun karena mungkin ini agak Volatile. iya, Dia harus gerakan yang besar banget gitu, sehari 6%, sehari 10% gitu. Iya, baru dan dia pindah-pindah gitu. iya, dan ini juga sama, market cap-nya 200 miliar, agak kecil ya, dan volumenya juga kayaknya setiap hari gede. Aku sih nggak main nih barang ini nih, nggak mudeng. Oh iya, nih kemudian ada juga nih Bu Ana yang menanyakan untuk saham Arto. Memang Arto itu kemarin sempat bagus banget naik, tiba-tiba turun. Nah, kebetulan aku juga belum sempat jual, tata udah turun. Iya. Aduh, kemarin sempat bagus ketika break 99 ini nih. Bagus banget. Tapi ketika turunnya beda dari yang level yang tadinya jadi resisten gitu. Nah, based on parabolic SAR sendiri ini memang berubah jadi downtrend sejak pecah di 10.000 deh. Balik aja nih. Iya, sejak 12 Agustus tuh yang koreksi 5 hari 5% dalam 1 hari. Jadi 12 Agustus. Jadi sejak saat itu ini arahnya masih ke bawah, paraboliknya masih parabolik yang bearish. Untuk jadi bullish berarti dia levelnya itu di sekitar 10.850, jadi agak jauh. Jadi jadi kalau misalnya mau buy based on paraboliknya sendiri, tunggu ketika candle-nya itu deketin yang ini tuh. Deket ini ada kemungkinan dia break, kalau break berubah. Jadi misalnya parabolik nggak bisa beli di atas, mungkin ya kalau jual di top juga agak susah gitu. Oh, iya sih, aduh. Bisa beli di bottom, nggak bisa beli di top gitu. Iya nih, ini sih kayaknya aku juga baru belajar nih hari ini, sama-sama nih belajarnya. Nanti kita mau coba terapin juga nih, mudah-mudahan kalau cocok bisa lebih cepat ngambil keputusan. Karena kemarin waktu nge-break di bawah 10.000 aku udah tahu sih ini kayak kok turun ya, tapi nggak dijual, pikir sayang. Belinya juga nggak banyak tapi sayang dijual. Tapi kalau lihat turun-turun begini tiap hari kesel juga liatnya. Mungkin kalau udah bisa kita coba-coba, besok kita tes kita punya saham-saham lain bisa lebih cepet nih. Kayak mesti stop loss ya udah sell dulu, nanti mungkin buybacknya di bawah atau nanti pas pembalikan arah baru beli ya. Agro dan BRIS terkait plan right issue-nya apa, bisa terbentuk parabolik yang menarik nih untuk dicermatin. Kalau ada corporate action ya mungkin nanti baru bisa lihat ya setelah ada kejelasan harga right-nya, terus kapan X dan ini. Sekarang sih jadi istilahnya mungkin gini, parabolik SAR itu tidak bisa ditentukan dengan adanya trading right, maksudnya ada planning right issue segala macam sih. Jadi benar-benar lihat ya sekarang aja ya kan. Ini kayak gini masih sell. Ini kalau gini masih downtrend. Kemarin agak break ya. Kan resisten kuatnya 865 nih. Kemarin waktu break cuman lewatin tapi nggak bisa close dan 865 itu yang jeleknya agro. Bahkan ketika turunnya di bawah tuh ini
bahkan paraboliknya jadi pindah ke atas. Jadi masih downtrend statusnya. Terus katanya untuk time frame kecil apa parabolic star masih relevan? Time frame kecil mungkin yang ideal mungkin daily ya kayaknya ya. Nah, nggak tahu ya 15 menit bisa apa enggak. Mungkin buat scalping nih cocok nih, kayak udah nyentuh harga sekarang sell atau harga sekarang beli. Nah kebalikan, ini kan baiknya nanya untuk time frame-nya pendek ya. Kalau saya mau nanya time frame yang lebih panjang, misalnya aku mau pakai monthly gitu, bisa nggak sih? Monthly. Time frame-nya monthly nih, tapi ya jangka waktunya juga makin panjang karena aku mau mainnya ceritanya long term. Nah ini kayak gini, kayak kurang cocok ya. Maksud ya kurang cocok karena kacamatanya trading nih. Iya benar. Kalau misalnya pakai begini, memang konfirmasinya jadi jauh banget. Ini jauh sih levelnya. Let's say kalau kondisi sekarang kan masih bearish ya. Untuk jadi but aja dia harus di atas 2100. Harganya di 770. 800. Iya 770 2100 kan jauh banget gitu. Ya kalau gitu kalau misalnya pakai yang gede. Enggak deh, susah deh kayak begini. Ada yang tanya, parabolik itu efektif untuk saham dengan market cap berapa minimal? Sebenarnya nggak ada minimum berapa sih, mungkin likuiditas yang lebih penting kali ya. Kalau liquid gitu, istilahnya transaksinya rutin setiap hari ada, ya itu lebih jitu mungkin memprediksi, karena kan dia prediksi dari angka dan volume. Tapi kalau misalnya market cap-nya besar tapi transaksi jarang, nggak liquid gitu, itu mungkin jadi kurang pas gitu. Karena kan misalnya kita prediksi ini akan terjadi pembalikan arah tapi ternyata sahamnya sepi, nggak ada yang beli juga, ya ntar nggak ini lagi, nggak cocok lagi. Jadi paling pas untuk daily ya, untuk daily nggak ada yang berapa menit ya, lebih cocok untuk, kalau aku lihat sih dari tadi yang pas Satriawan share, kalau daily itu paling menarik sih, paling pas sih untuk ngelihat trennya. Kalau misalnya terlalu pendek, ya berarti mungkin itu harus dites sendiri buat trading harian, mungkin untuk day trade. Tapi kalau aku kan banyakan nge-swing ya, istilah aku banyakan beli simpen ya. Kalau beli simpen, aku ngeliatnya untuk yang daily ini bagus sih. Jadi mungkin kayak tadi contoh deh, kayak saham friend tadi kemarin udah bagus, begitu rame banyak yang ngepompom langsung balik arah. Kan kemarin kan ada temen yang di grup juga ngepost ini hasil mungkin kemarin ada ngadain event, terus aku bilang tuh kuncinya jangan dipompom, udah diamin aja, ntar juga naik. Kalau dipompom dia jadi turun, tuh kan bener turun jadi begini catnya. Cuma ya harapan saya juga satu, cuman kemarin soalnya aku baru beli, jadi aku ngantri pagi, terus 104 lupa, tahu-tahu dapet. Nah aku cuma ngeliatnya gini, volume harganya turun 3 hari tapi volumenya makin habis, makin kecil. Nah harapan adalah besok terjadi pembalikan arah dan ini jadi berubah gitu, misalnya ada technical rebound atau apalah kayak gitu. Oke, nah terus ada apakah parabolik bisa dipakai sebagai trailing stop? Bisa, harusnya bisa ya. Bisa, dia stop loss level ya. Berarti kalau misalnya di atas trailing stopnya karena dia naik terus ya, jadi kayaknya agak jauh ya kalau menjadikan tapi jadi stop loss level. Karena kalau misalnya dia ya kayak di sini ya, ini kan udah naik terus tiba-tiba nih turun di 4,5% gitu ya. Nah stop loss levelnya tuh baru di ini, di bawahnya lagi di 101. Jadi untuk trailing stopnya agak nggak bisa nih, dia cuma bisa jadi stop loss gitu. Iya. Mungkin nanti kalau misalnya bisa ngerubah parabolik SAR-nya jadi lebih dekat gitu ya, yang bikin dot-dotnya ini jadi lebih dekat ke harga gitu, mungkin bisa gitu ya. Tapi dalam artian nanti
buy sell-nya itu akan lebih banyak keluar gitu ya. Kalau ini kan buy sell mungkin sebulan cuma berapa kali keluar, bisa dibersihin gitu ya. Angkanya dirubah di sini, bukan pakai default maksudnya. Itu nanti buy sell-nya jadi lebih sering gitu keluarnya. Gitu. Oke, jadi kayak makin nempel itu berarti indikasi yang sangat tepat untuk melakukan trailing stop buat yang udah punya barang ya, mau take profit ya. Sekarang kan banyak saham IPO katanya, yang setelah beberapa waktu manggung lagi untuk saham IPO cocok cat yang apa? Kalau saham IPO kan belum ada track record. Kalau technical itu kan banyak mengukur dari historical harga saham dan volume. Mungkin pakainya daily apa? Yang paling pendek 15 menitan. Jadi pakai candle sama volume doang, support resist doang. Jadi kita berusaha membuat yang baru kelihatan 5 hari itu jadi kayak 50 hari gitu. Itu kan ngerubah dari daily jadi 15 menit atau jadi 5 menit atau jadi 1 menit gitu. Supaya kelihatan banyak biar bisa lebih kebaca aja. Iya. Walaupun kalau misalnya ya lebih banyak lebih baik gitu ya. Jadi tetap susah sih. Iya. Kita supaya yang 5 hari itu bisa kebaca gimana caranya ya dirubah dari daily jadi 5 menit gitu. Itu aja sih. Contoh Dewan, kita coba pakai saham Arko yang baru IPO. Ini kan termasuk saham yang cukup unik ya, karena hari pertama IPO dia nggak naik tapi dia turun, tapi habis itu dia naik terus gitu. Nah ini udah lebih ada ini sih ya. Ini pakai 15 menit ya? Enggak, ini masih pakai daily. Oh daily, oke. Ini kan begini ya dailynya ya. Ini kalau misalnya Arko sih udah bisa kebaca. Iya, karena udah beberapa liukannya udah ada gitu. Iya. Udah ada liukannya gitu. Oke. Kemarin di 665 break bisa kebaca gitu. Kalau misalnya kita ini nggak puas dengan kondisi kayak gini ya kita pindahin aja dari daily jadi 15 menit. Ya terserah sih, bisa pakai 10 menit juga silakan, itu cocok-cocokan aja. Kalau saya biasanya pakainya 15 menit. Nah ini 15 menit seperti ini. Iya. Jadi kemarin ya baru breakout konsolidasi di sini, lalu rally. Nah ini kayaknya baru lewat target. Ya jadi kalau saham yang baru IPO time frame-nya dipendekin untuk membantu kita nyari support resist ya. Oke. Terus nah teman-teman ada mau nanya lagi nggak nih untuk yang terkait materi hari ini? Kalau nggak ada, mungkin kita bahas langsung ke technical chart. Materi gitu ya, update. Ya. Oke, kita langsung ke materi technical chart dan IDX untuk minggu depan. Karena nih indeksnya udah agak tinggi sih sebenarnya, tapi untungnya hari ini ada berita dari FTSE, ada beberapa saham yang masuk FTSE, mungkin ya itu bisa positif sih untuk indeks kita.